Nah sebelumnya tuh aku udah beli di dia, udah aku pakai juga, tapi ternyata zonk. Hai guys, sebelumnya perkenalan dulu ya, nama aku Baiti dan kalian bisa follow aku di Instagram aku. Buat kalian yang mau beli iPhone di bawah tipe 11, tauku di store-nya itu udah nggak ada, jadi kalian tuh udah pasti harus beli yang second. Tapi tenang aja karena masih banyak store offline maupun online yang kasih kualitasnya like new. Nah di sini aku mau kasih tips buat kita sebagai orang awam yang pengen beli iPhone secara online tapi takut zonk. Kalian tuh wajib pantengin video ini sampai habis. Step yang pertama, kalian tuh harus cari tahu tentang tipe iPhone yang pengen kalian beli, dari kekurangan maupun kelebihan dari fitur yang tipe HP tersebut miliki. Kalian bisa cari tahu melalui YouTube atau sosmed lain, atau kalian bisa cari tahu dari teman-teman kalian yang juga pengguna iPhone tersebut. Step yang kedua, kalian tuh harus cari store yang bisa dipercaya untuk pembelian online. Kalian harus cari tahu tentang store tersebut dari kualitas produknya, pelayanannya, dari keamanan pengirimannya, maupun dari pelayanan after sale. Setelah kita beli iPhone dari mereka, terus ada masalah-masalah gitu, jadi mereka tuh bisa tanggung jawab atau enggak. Yang ketiga, kalian tuh harus tahu iPhone yang asli maupun iPhone yang HDC atau spare part-nya itu udah diganti. Nah kalau aku sendiri, aku cari taunya itu pertama bisa dilihat itu dari layarnya. Nah kalau yang asli itu biasanya keunguan, yang bukan orinya itu agak kekuningan dan dia tuh kontras sama si bingkai dari iPhone-nya tersebut. Yang kedua, kalian tuh bisa cek dari kameranya, dari kestabilan dan hasil kualitas dari kamera tersebut tuh beda jauh sama iPhone yang asli. Tiga, setahu kalau baterainya udah diganti, itu baterai health nggak bisa dilihat, alias nggak ada keterangannya gitu. Yang keempat, biasanya App Store-nya tuh nggak bisa connect, terus dialihkan ke Play Store. Yang kelima, pastiin bodinya tuh nggak 100% mulus, karena pemakaian wajarnya HP second kan harus ada lecet-lecet pemakaiannya sedikit gitu ya. Yang keenam, kalian tuh harus pastiin kalau semua tombolnya itu aman dan bisa dipakai, alias bisa berfungsi dengan baik. Nah yang ketujuh ini, itu jarang banget store yang mau nanganin hal ini, yaitu pengecekan dari Triyuto. Sebenarnya kita bisa aja ngecek di rumah pakai laptop kita sendiri ya kan, tapi kan kita mau beli via online, jadi aku pribadi juga lebih suka kalau aku beli sesuatu terus barangnya datang udah dalam kondisi udah dicek semua gitu. Jadi aku lebih percaya aja sama store yang mau ngecekin Triyuto dari HP yang mau aku beli gitu. Nah buat kalian yang lebih tahu tentang info perbedaan atau kalian punya info lain tentang bagaimana cara beli iPhone secara online yang lebih banyak, kalian bisa infoin di kolom komentar ya. Selain tipsnya, aku juga ada 4 rekomendasi store. Dia punya offline dan online-nya juga. Aku bakal kasih tahu plus minus dari store-store tersebut sepengalaman aku. Yang pertama ini kalian pasti udah tahu, yaitu P-Store. P-Store ini paling murah, paling banyak pembelinya, juga mereka tuh selalu ada promo. Adminnya juga fast respon. Mereka ada garansi email, terus juga ada service gitu. Cuma di Shopee-nya ratingnya tuh cuma 4,8. Terus komentarnya tuh beberapa ada yang bad gitu. Jadi menurut aku lumayan rawan kalau beli yang via Shopee atau via online gitu. Terus mereka juga nggak bisa ngirimin bukti pengecekan secara manual maupun Triyutosnya gitu. Jadi aku kurang percaya sama mereka kalau mereka bakal ngirimin aku iPhone yang bagus gitu, yang sesuai sama yang aku pengen. Nah yang kedua ada dari Renan Store. Mereka tuh terkenal dengan jaminan dan pelayanan after sale-nya gitu. Story mereka juga jujur tentang spare part yang mereka mungkin bakal ganti, karena mungkin ada beberapa fitur dari pemakaian sebelumnya yang rusak jadi terpaksa harus diganti gitu, dan mereka jujur atas hal tersebut. Nah selain itu mereka juga ada free service juga. Tapi selain customer Renan juga bisa service di sana. Kalau dari harganya menurut aku di Renan ini lebih tinggi daripada store-store yang lain, apalagi dibandingin sama yang P-Store. Tapi kalau dari pengirimannya mereka jamin aman karena mereka udah pakai packing kayu, juga ada bubble wrap-nya gitu, jadi udah pasti nggak bakal kebobolan. Karena di zaman sekarang itu banyak banget kehilangan paket dari ekspedisinya sendiri. Tapi sayang banget pas aku nanya-nanya ke mereka, mereka tuh nggak bisa kirim bukti pengecekan secara manual maupun Triyutos. Jadi buat aku yang pengen cari iPhone yang benar-benar masih ori segel semua, itu menurut aku masih agak ragu ya buat harga yang setinggi itu gitu. Yang ketiga ada iPhone Basela.
Kalau iPhone by Sela ini terkenal dengan story-story mereka yang reviewnya tuh bagus-bagus. Dan jujur aja pas aku mau milih HP apa yang pengen aku beli, itu aku lihatnya di iPhone by Sela karena dia tuh reviewnya lengkap banget dari fitur-fiturnya. Di iPhone by Sela juga ada garansi IMEI dan ganti unit gitu. Terus mereka juga melayani pengecekan dari manual maupun Triutools. Sedikit cerita, kalau aku tuh udah beli di dia, udah transfer dan udah tanya-tanya juga, tapi ternyata waktu aku dikirimin Triutoolsnya itu nggak 100%, jadi waktu itu tuh cuma 85% Triutoolsnya. Akhirnya aku cancel, tapi mereka tuh amanah banget karena mereka balikin uang aku tuh 100%. Dan mereka juga nggak yang ribet gitu, mereka langsung mengiyakan, langsung cancel, langsung kirim. Dan menurut aku dia tuh slow respon banget karena chat aku dibales setelah 2 atau 3 hari kemudian. Mereka juga bisa transaksi via Shopee, tapi kayaknya harus di booking dulu, jadi nggak semua orang bisa langsung check out gitu. Nah yang terakhir ada dari Bistore. Enaknya di Bistore ini karena mereka unitnya juga terbatas, jadi mereka tuh melayani customernya juga cepet. Terus mereka bisa cek satu persatu dan mereka juga bisa kirim Triutoolsnya juga. Jadi menurut aku cukup aman buat kita beli secara online. Nah sebelumnya tuh aku udah beli di dia, udah aku pakai juga, tapi ternyata zonk. Nah awal aku beli dari dia itu baterai health-nya 96%, tapi baru aku pakai 1 atau 2 hari itu BH-nya tuh langsung turun drastis sampai 84%. Padahal aku waktu itu belum download aplikasi apa-apa, masih polosan aja gitu, belum aku kasih fitur apapun. Jadi terus dari fisiknya juga menurut aku banyak banget baretnya. Terus dia juga cepet banget panasnya, mungkin karena BH-nya udah turun banyak, jadi juga berpengaruh gitu menurut aku sih. Nah akhirnya aku minta ganti unit aja gitu kan, karena masih garansi juga, dengan catatan semua ongkir aku yang bayar. Nah kemudian setelah datang, alhamdulillah aku dapet yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah ini penampakan boxnya yang aku dapat dari Bistore. Awalnya tuh ada buku panduan, terus ada yang buat colokin SIM gitu, tapi sekarang udah nggak ada, mungkin karena udah tuker gitu ya, udah nggak garansi, jadi nggak ada itunya. Terus mereka juga ada nota gitu, tapi karena udah ganti, mereka ambil notanya biar nggak ada garansinya lagi mungkin. Terus mereka juga ada colokannya gitu, ini colokan segitiga, tapi mungkin nggak bakal kepakai juga. Aku nggak ngerti ini ori apa enggak, cuma kata YouTube yang lain sih nggak ori ya, kayak gini. Sama kabel datanya tuh kayak gini. Kayaknya sih nggak ori. Ini udah pernah aku pakai, tapi sekarang aku udah beli di mereka juga. Nah terus chargernya tuh kayak gini. Terus di dalam sini ada tulisannya gitu. Aku nggak tahu ini ori apa enggak, cuma mereka klaimnya itu ori. Kalau dari segi harganya dia tuh 11-12 sama Bistore, jadi lumayan murah gitu. Dia juga bisa transaksi lewat Shopee dan Tokopedia. Nah, jadi segitu aja tips dari aku. Tapi menurut aku lebih efektif lagi kalau kalian tuh belinya secara offline, langsung ke tokonya, karena kalian bisa langsung lihat kondisi unit yang pengen kalian beli gitu. Nah buat kalian yang lebih ngerti tentang per iPhone-an atau elektronik yang lain yang mungkin bersangkutan sama video ini, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe juga. Thank you.